Aristoteles, gaya itu adalah satu-satunya kausa, saya agak lupa ya istilahnya apa. Dan dia mengatakan bahwasanya satu-satunya yang menyebabkan perubahan di dunia ini itu adalah gaya, yang kita kenal sebagai force, yang kita pelajari di SMP, SMA itu. Nah, pemikiran ini membawa ke konsekuensi bahwasanya alam ini akhirnya jadi seperti mesin raksasa, gitu ya. Dan akhirnya muncul di sini pergeseran dari yang sebelumnya teisme ke deisme. Apa itu deisme? Deisme adalah pemikiran bahwasanya Tuhan itu menciptakan alam semesta kemudian dilepas begitu saja. Tidak ada campur tangan Tuhan setelah Tuhan itu menciptakan alam semesta. Maka di sini ada sedikit anekdot bahwa disebutkan bahwa Tuhan itu adalah pembuat jam tangan. Namanya pembuat jam tangan, begitu selesai membuat jam tangannya kemudian terjual dipakai orang, pembuat jam tangannya sudah tidak mengurusi lagi. Biarkan jam tangan itu bergerak sendiri sampai mati. Nah, itu yang akhirnya timbul. Konsekuensi selanjutnya adalah ada satu pemikir yang bernama Laplace. Dia mengatakan bahwasanya kalau demikian, kalau seandainya memang alam semesta ini adalah suatu mesin raksasa yang bisa kita prediksi itu gambarnya kurang lebih kita bisa mengetahui sebelum hari ini itu apa saja yang menyebabkan adanya hari ini, dan kira-kira ke depan itu bergeraknya seperti apa. Mesin kan seperti itu ya. Mesin itu bisa kita prediksi. Oh, dia sebelumnya bergeraknya kayak gini, setelahnya bergeraknya seperti ini. Nah, maka Laplace itu sampai ke kesimpulan bahwa ya alam ini sifatnya deterministik, bisa kita prediksi. Dan karena deterministik itu, ketika Laplace ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Tuhan? Dia jawab gitu, ya saya nggak perlu hipotesis kayak gitu, saya nggak perlu yang namanya Tuhan di dalam perbincangan alam semesta karena sudah bisa dijelaskan. Gitu. Nah, puncaknya adalah yang menjadi sorotan menarik selanjutnya adalah tokoh yang kita kenal bersama ya, Charles Darwin. Di akhir abad ke-19 itu dia terkenal dengan gagasan teori evolusinya. Nah, teori evolusi ini yang menjadi kenapa teori evolusi ini menarik adalah karena dia bisa menjadi salah satu teori yang kemudian menandakan kemenangan metode saintifik di ranah ilmu biologi. Yang mana sebelumnya kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang sebelumnya, ada Newton, ada Laplace itu. Dua tokoh itu adalah tokoh yang bergerak di matematika dan fisika. Nah, sampai sebelum Charles Darwin ini, biologi itu masih bisa dikatakan masih abu-abu gitu, masih bingung bagaimana kemudian kita menggambarkan biologi itu. Nah, Charles Darwin ini bisa menjelaskan biologi dalam konteks dengan menggunakan metode saintifik, sehingga dia bisa menggambarkan kompleksitas makhluk hidup dalam bentuk hipotesisnya mengenai teori evolusi. Nah, sehingga ketika kemudian sains metode saintifik memperoleh kemenangannya di biologi ini, yang terjadi selanjutnya adalah semacam, mungkin bisa dikatakan semacam hype gitu ya terhadap sains, itu bahwa oh ya ternyata memang metode ini adalah salah satu metode yang paling unggul dalam menjelaskan alam semesta. Maka lahirlah kemudian yang disebut sebagai naturalisme. Ada dua jenis naturalisme sebenarnya yang akan dibahas di sini gitu ya. Apa itu naturalisme? Nah, ini David Papineau dia punya tulisan bahwa naturalisme itu ya, dia menggambarkan realitas itu hanya dihuni oleh apa yang nature, apa yang natural. Tidak ada yang namanya sesuatu yang supranatural. Dan bahwasanya metode saintifik itu haruslah digunakan untuk menginvestigasi, untuk mengecek atau untuk meneliti segala ranah realitas, termasuk yang di dalamnya apa yang disebut sebagai jiwa manusia. Nah, jadi di sini sudah mulai muncul ide bahwasanya oh ya udah, bahwa yang ada itu sebenarnya natural aja gitu, natural aja, nggak ada tuh yang namanya hal-hal yang sifatnya supranatural. Efeknya adalah kita artinya bisa menggunakan metode saintifik untuk meneliti hal yang ada ini. Ya, termasuk di sini misal human spirit, tentang roh manusia, tentang jiwa manusia. Jiwa manusia ini ada ya, buktinya saya bisa bicara di ini, teman-teman bisa mendengarkan saya. Nah, itu bukti bahwa ada jiwa manusia. Nah,
Bagi orang-orang yang memiliki paham naturalisme, dia mengatakan bahwa iya, jiwa jadi nanti akan ditemukan melalui metode saintifik. Entah itu mungkin percikan-percikan neuron di otak dan lain sebagainya, itu diskusinya bisa. Ya. Yang menjadi arus utama, bisa dikatakan arus utama. Yang pertama adalah yang ekstrim, yaitu naturalisme ontologis. Ya, ontologis itu kan berbicara tentang apa yang ada. Maka naturalisme ontologis ini posisinya adalah bahwasanya yang ada itu hanyalah alam natural. Yang ada itu cuma natural, yang supranatural nggak ada. Nah, itu naturalisme ontologis. Sedangkan posisi yang lain adalah naturalisme metodologis, yang mengandaikan bahwasanya ya, satu-satunya gitu ya dalam kita melakukan penelitian terhadap realitas ini, alam semesta ini, metode yang absah yang bisa kita gunakan adalah metode saintifik, gitu. Ya metode natural, gitu ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan gitu ya terkait, misalnya Karl Draper mengatakan bahwa ya naturalisme ontologis itu sama dengan nggak ada namanya entitas supranatural. Nah, sedangkan David Papiniu ini yang menarik. David Papiniu ini mengatakan bahwasanya bahwa pusat pemikiran atau pusat ya inti pemikiran dari naturalisme ontologis adalah bahwa semua entitas yang spasio-temporal, artinya entitas yang menghuni ruang dan waktu ini, yang ada ini, entitas yang ada itu harus identik atau minimal dapat digantikan secara metafisik oleh satu entitas fisik. Nah, maka di sini ada konsekuensi lanjutannya sebenarnya naturalisme ontologis kalau seandainya mau ditarik lebih lanjut ya, meskipun ini juga masih jadi perdebatan, tapi kalau seandainya mau ditarik lebih lanjut, salah satu efeknya adalah yang disebut sebagai fisikalisme, bahwa semua hal yang ada di dunia ini, semua entitas yang ada di dunia ini itu hanyalah fisik belaka. Fisik belaka artinya ya tadi seperti jiwa manusia itu ada sesuatu, ada bentuk fisik yang bisa menggantikan jiwa manusia, entah itu misal otak lah, atau ada bagian otak yang itu sebenarnya dia kalau nggak ada ya jiwa manusia nggak ada, misal kayak gitu ya. Nah, itu yang sedang diteliti. Nah, yang menarik adalah kenapa kemudian mereka bisa yakin bahwa naturalisme ini benar. Ya, bagi mereka gini, bahwa kalau kita di sini saya berikan bold ini ya. Bisa jadi ada a posteriori objection, ada satu bantahan a posteriori terhadap adanya supernatural. Artinya gini, kalau kita sebagai seorang manusia gitu katakanlah kemudian diberitahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bahwa kemudian ada entitas-entitas yang sifatnya supranatural, kita tidak bisa membatahnya secara a priori, artinya sebelum kita dapat apa-apa gitu ya, kita nggak bisa membatah itu dan kita menerima aja, kita fine-fine aja dengan itu. Nah, David Papiniu di sini mengatakan bahwa bagi naturalis, bagi seorang naturalis, mereka termotivasi. Ya memang kita memang bisa terima-terima saja kalau ada supernatural, tapi bisa jadi di suatu titik nanti, suatu ketika nanti kita akan sampai di titik di mana kita bisa membuktikan bahwa yang supernatural itu nggak ada. Dan dalam kasus yang lebih ekstrim lagi, ya mereka sangat yakin bahwa itu akan terjadi. Suatu saat nanti supernatural itu nggak terbukti, bisa kita bantah. Nah, ini senada dengan apa yang Stephen Hawking katakan. Stephen Hawking bilang juga gitu. Kalau seandainya ada misteri dalam semesta, suatu saat nanti pasti akan ketemu solusinya. Dengan apa? Dengan fisika. Itu alasan kenapa dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, kemudian di sini yang versi lebih moderatnya gitu ya, bisa dikatakan versi lebih halusnya adalah naturalisme metodologis. Quinn di sini sedikit lebih dalam gitu ya, bahwa bagi Quinn yang dimaksud naturalisme metodologis adalah bahwa seluruh penemuan saintifik itu bebas diinterpretasikan dengan filsafat apapun, dengan nilai apapun gitu ya, terserah gitu, dipisahkan. Nah, sedangkan di sini David Papiniu punya penjelasan yang lebih bagi saya lebih menarik untuk dibahas itu, yaitu bahwa saintis itu tidak seharusnya berbicara tentang entitas supranatural ketika menjelaskan tentang fenomena natural. Itu. Nah, ini akan lantas bagaimana kemudian kita menanggapi ini gitu ya. Nah, saya singkat aja ya. Lantas bagaimana kemudian kita menanggapi ini? Ya, saya menggunakan posisi dari Profesor Muhammad Nakib Alatos gitu ya. Dalam
berbicara tentang bagaimana mendudukan sains ini. Secara ringkasnya kurang lebih begini. Kalau kemudian kita melihat Barat gitu ya, dalam bukunya Islam, dalam monograf Islam Filosofi Sains, Profaratas itu menjelaskan bahwasanya kondisi Barat itu, di Barat, sains, apa yang kita sebut sains itu adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang otentik. Jadi satu-satunya ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan paling dipercaya gitu ya, otentik. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam sendiri, ya kita tahu bahwa apa yang kita sebut ilmu, ya Profaratas di sini mentarifkan bahwa ilmu itu adalah tibanya makna pada jiwa dan tibanya jiwa pada makna. Nah, makna itu sendiri adalah tempat yang tepat atas suatu objek ilmu. Dan dalam Islam itu objek ilmu itu merupakan semua objek yang wujud. Nah, di sini nanti akan kita pelajari lagi. Oh, dalam Islam kita juga mengakui bahwasanya yang wujud itu tidak hanya bukan hanya alam tabii atau alam semesta yang kita sebut sebagai kosmos ini, tapi ada alam lain. Lebih-lebih lagi yang paling wujud yaitu wajib wujud, ya Allah Ta'ala gitu kan. Itu justru yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka ketika membahas segala sesuatu kita harus tahu ya. Jadi misal kita membahas sains tentang alam semesta gitu ya. Kita harus tahu posisi alam semesta ini tempatnya di mana dan kemudian bagaimana hubungan alam semesta ini dengan yang lain, dengan wujud-wujud yang lain gitu. Nah, ini kemudian kita juga bisa mengenal ya, Profaratas juga menekankan bahwa dalam Islam itu ilmu itu bisa dibagi menjadi dua yang namanya. Yang pertama namanya ilmu pengenalan, yang kedua namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengenalan ini diberikan itu ya. Kita tahu bahwa ilmu pengenalannya adalah ilmu yang didapatkan. Yang namanya ilmu pengenalan itu kan kita baru dapat ilmunya kalau sudah kenal orangnya. Kita langsung dikasih tahu sama orangnya gitu kan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah bentuk ilmu yang kita melihat saja, kita melihat kemudian menebak-nebak. Nah, misal kita punya tetangga baru pindah gitu, kita lihat, oh ini dia kayaknya rutinitasnya berangkat jam 8 pulang jam 4. Oh kayaknya ini orang kantoran. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena kita menduga ya. Itu ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengenalan bagaimana? Ya kita datang ke orangnya, kenalan sama tetangganya. Oh namanya Pak ini. Ternyata dia berangkat jam 8 sampai jam 4 itu kemana, kemudian dia asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu pengenalan. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa ilmu pengenalan itu sifatnya lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Nah, kalau dalam konteks ilmu dalam Islam secara lebih luas, itu ya ilmu pengenalan dapatnya dari mana? Dari tanzil, ya, wahyu, apa yang diturunkan gitu ya. Kemudian ada juga dari sunnah yang merupakan ketiganya itu tadi merupakan khabar shadiq gitu ya. Kemudian dia juga bisa dari pemerhatian yang meneliti, dari ilham dan daya akliyah. Nah, kemudian dia sifatnya lengkap gitu ya. Karena apa? Karena kalaupun tidak lengkap akan dilengkapi dengan keimanan. Nah, sebaliknya sedangkan ilmu pengetahuan itu kita mendapatkannya dari pemerhatian yang meneliti gitu ya, dari pengamatan kita. Kemudian dari gerak daya akliyah, dari logika kita gitu. Bagaimana kemudian kita menarik kesimpulan dari apa yang kita lihat. Dan dia senantiasa tidak lengkap karena sifatnya hanyalah dugaan. Tadi dalam kasus tetangga tadi kita cuma menduga-duga, oh kayaknya Bapak ini kerjanya di kantor ini. Karena berangkatnya jam 8 pulang jam 4. Kita hanya menduga gitu. Padahal kita nggak tahu barangkali dia kerja di mana gitu kan. Tahu barangkali dia jam 8 sampai jam 4 itu katakanlah ke rumah orang tuanya, misal. Kan kita nggak tahu. Makanya dia sifatnya hanyalah dugaan dan senantiasa nggak lengkap. Nah, termasuk pula kemudian Profaratas juga menyampaikan bahwa ada jenis ilmu yang merupakan irisan dari pengetahuan dan pengenalan yang dinamakan hikmah. Dan akhirnya ini bisa hikmah ini akhirnya yang menentukan batas kegunaan dan batasan makna dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, dengan hikmah ini kita semacam satu sisi kita mengenal, gitu ya. Kita mengenal bahwa oh letak suatu ilmu itu di sini, dia batasnya di sini-sini aja gitu. Nggak bisa kemudian dia melebihi batasan-batasan yang telah ada. Nah, dan akhirnya kalau kita melihat yang tadi gitu ya, karena ilmu pengetahuan itu tidak lengkap, maka dia harus dilengkapi dengan apa ya? Ilmu yang lengkap, ilmu pengenalan. Maka dia harus senantiasa dipadu oleh
ilmu pengenalan. Tidak boleh kemudian dia berjalan sendiri. Nah, kasusnya dalam barat, ya, ilmu dalam barat ini dikerucutkan, tidak mengenal namanya atau tidak mengakui namanya ilmu pengenalan. Cuman mereka hanya mengetahui, mereka hanya mempunyai sumber dari yang disebut ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri oleh mereka dilandasi oleh keraguan. Ya, ini ya seperti René Descartes gitu ya, dia ragu-ragu terlebih dahulu, kemudian sampailah kepada pengetahuan, oh ternyata yang ada aku gitu. Misalnya aku berpikir maka aku ada. Nah itu kan dia mulai dari keraguan. Dari keraguan, jadi ketika ada satu maklumat gitu, kemudian ragu-ragu, kemudian dicek-cek-cek, oh ternyata katakanlah bisa diterima, oh ternyata nggak bisa diterima, atau sebaliknya gitu ya. Nah mereka mulainya dari keraguan ini, padahal jelas dalam Al-Quran sendiri memang disebutkan ya. Saya lupa ayatnya, tidak saya cantumkan di sini gitu ya, bahwa keraguan itu tidak akan pernah mengantarkan kita pada kebenaran. Dan kalaupun dia benar gitu ya, dia levelnya hanya sampai dugaan aja. Nah, jadi hanya bisa menduga-duga. Nah, dalam barat gitu ya, dugaan ini itu kerap kali tercampur dalam ilmunya sehingga memiliki kesan benar. Misal di sini saya ada Rubik ini, saya lepas dia jatuh gitu kan ke bawah. Bagi sains modern, kita melihat Rubik ini, oh iya Rubik ini jatuh karena gaya gravitasi, gitu ya, karena ada gravitasi. Nah, padahal kan kita nggak tahu hakikatnya apa benar ini Rubik ini jatuh karena gravitasi, atau jangan-jangan Rubik ini jatuh karena ya semacam ada ilusi gitu ya. Nah, dia kan hanya bisa menduga, dugaannya bahwa ada gaya gravitasi. Nah, orang Barat atau bukan orang Barat, lebih tepatnya di dalam peradaban Barat, ya, karena konsep ilmunya seperti ini, gitu ya, mereka hanya bisa sampai ke titik di mana yang menduga-duga, oh ini kemungkinan jatuh karena gaya gravitasi, dan akhirnya dianggap benar, dan tadi tercampur dengan benar. Dan dianggap kebenaran yang mutlak. Ini yang hari ini jadi masalah. Nah, bagi sains Barat gitu ya, tanpa ilmu pengetahuan tadi saya jelaskan, tanpa ilmu pengenalan tadi, dia hanyalah satu-satunya ilmu yang otentik. Satu konsekuensinya adalah sains itu yang akhirnya menjadi penilai. Jadi penilai antara oh ini kayaknya benar salahnya gantung dari sains. Kalau sains mengatakan itu benar, maka itu benar. Kalau sains mengatakan salah, itu salah. Gitu. Dan ketika sains menjadi penilai, ini yang akhirnya apa yang karena akhirnya penilaiannya dari metode saintifik. Kalau terbukti dari metode saintifik, maka itu benar. Kalau tidak terbukti dengan metode saintifik, maka itu salah. Selain itu, kalau kita bergerak lebih lanjut lagi, landasan sains itu yang berupa rasio, ya, rasio berpikir logis gitu dan empiris, melihat secara langsung indrawi itu hanya bisa sebatas di alam natural. Sehingga asumsinya adalah karena keterbatasan tersebut, ya asumsinya ya sudah, berarti sepertinya adanya yang ada itu hanyalah alam natural. Alam natural sebagai satu-satunya realitas yang akhirnya disebut sebagai naturalisme ontologis. Jadi itu kalau seandainya kita runut gitu ya, dua posisi ini bagaimana bisa muncul gitu secara ringkas. Nah, kemudian bagi Islam ya ini sedikit lagi gitu, bagi Islam bagaimana ya, salah satu judul buku yang mungkin teman-teman perlu saya sangat sarankan untuk baca ketika membaca tentang persoalan sains ini ya, itu ya buku disertasi Prof. Hamid ya, yang judulnya ini ya, kausalitas hukum alam atau Tuhan. Nah, ini menarik karena apa yang kita anggap kausalitas atau apa yang dianggap kausalitas dalam sains Barat itu sebatas hukum alam gitu. Nah, sehingga Tuhan disingkirkan. Nah, tapi kan pertanyaannya jadi gini, lantas bagaimana orang Islam mendudukkan hukum kausalitas itu? Apakah kemudian kita menolak seutuhnya kausalitas atau kita menerimanya gitu ya? Nah, jawaban paling sederhana adalah ada di istilah yang kemudian kita gunakan dalam peradaban Islam gunakan untuk
berbicara tentang ilmu fisika. Ilmu fisika itu tabi'i, ya biasanya tabi'iyat gitu, ilmu tabi'iyat. Nah, ilmu tabi'iyat yang artinya adalah membicarakan tentang tabiat-tabiat, tentang kebiasaan-kebiasaan. Jadi alam ini dianggap mempunyai tabiat ya. Nah, posisi ini penting. Karena apa? Karena kita mengetahui pertama adalah posisi kita adalah alam ini punya tabiat, sehingga tabiat itu bisa dipelajari. Posisi yang kedua adalah kita tahu bahwa yang namanya kebiasaan bisa jadi nggak biasa, gitu kan? Biasanya api itu membakar manusia, tapi ternyata ada kejadian di mana api nggak membakar manusia dan kita bisa terima-terima aja. Kita tetap mengakui bahwa api itu biasanya membakar manusia. Tapi di sisi lain kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal ini dengan kehendak Allah, api itu tidak membakar manusia. Ya, kasusnya Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, itu yang jadi menarik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut ini untuk gambaran gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa di sini kita bisa melihat. Ini saya hanya memberikan salah satu contoh sebenarnya kalau seandainya kita balik ke tema yang awal tentang kritik netralitas sains gitu ya. Saya mengatakan di sini salah satu kesimpulan saya adalah bahwa sains barat saat ini, sains modern yang kita terima saat ini itu sebenarnya tidak netral, dan salah satu aspek, saya hanya menjelaskan salah satu aspek ketidaknetralnya adalah adanya posisi filsafat di sini, ada posisi worldview yang bertentangan dengan Islam yang menyusup ke dalam sains modern sehingga seakan-akan mereka ini satu harus diterima semuanya itu. Nah, ini yang akhirnya perlu kita kritisi. Gitu. Kita harus mengetahui bagian-bagian mana itu ya, bagian-bagian mana yang kemudian kita worldview yang sains barat ini yang mengandung worldview yang tidak sesuai dengan worldview Islam gitu ya. Nah, dan kita sebagai seorang muslim pertama tentu harus memahami bahwa sains itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mana tadi harus dipandukan dengan ilmu pengenalan. Akhirnya sifatnya terbatas dan tidak bisa menjelaskan seutuhnya. Dan bagaimana kalau kita mau mendapatkan penjelasan yang lebih utuh? Ya kita mendapatkan dari ilmu pengenalan. Oke, mungkin itu saja singkat ya, atau mungkin kayaknya offset waktunya. Itu nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf terkait penyampaian tentang naturalisme. Ya, insya Allah dilanjut ke Ustadz Khalid. Untuk diskusi kita taruh di akhir. Jadi dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan untuk Ustadz Yusuf. Oke, kepada Ustadz Khalid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyriki wa rafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Mas yang diberikan kepada saya untuk berbagi apa yang sedikit saya ketahui kepada para teman-teman, kepada Mas Fardan khususnya yang telah berkenan untuk ditodong sama panitia. Memang kemarin saya tidak bisa hadir, sekarang materi yang pertama tidak bisa hadir. Jadi itu namanya apa? Biasanya pemateri itu bisa hadir, secara tabi'i bisa hadir, tapi kadang-kadang juga tiba-tiba tidak bisa hadir. Baik. Jadi saya coba izin share screen. Jadi materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah sebenarnya tesis saya di Wika Bogor
jurusan pendidikan agama Islam. Judulnya Kurikulum Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer pada Pendidikan Tinggi. Sebenarnya banyak irisan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fardan, dan beliau juga background science, jadi lebih otoritatif untuk berbicara mengenai kritik terhadap sains modern. Nah, saya ini hanya pelengkap saja, jadi nanti singkat saja apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila nanti tidak sebaik yang disampaikan oleh Mas Fardan. Saya juga mohon maaf slide waktu sidang tidak saya rombak untuk persiapan malam hari ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa tinggalkan. Latar belakang masalahnya, umat Islam saat ini mengalami kejahilan. Kejahilan tersebut bukan bermakna ketidaktahuan, tapi pengetahuan kontemporer yang ada saat ini telah diinfiltrasi pandangan hidup Barat yang secara diametral bertentangan dengan pandangan alam Islam. Sebagaimana telah disampaikan oleh Mas Fardan, ada, kalau Prof. Alatas bilang, ada confusion of knowledge, ada kebingungan pengetahuan. Satu yang harusnya dipercayai malah tidak dipercayai. Tuhan yang sebagai pencipta, namun kemudian disingkirkan dan membuat Tuhan sendiri, yaitu akalnya. Itu karakter peradaban Barat saat ini. Kemudian pendidikan tinggi di Indonesia, kita ke Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keterpengaruhan pandangan hidup Barat. Karena saat ini kan peradaban yang memimpin adalah peradaban Barat, sehingga peradaban lain secara natural itu akan mengikuti peradaban yang tinggi, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun ya. Corak sekularisme dalam ilmu pengetahuan modern nampak dengan jelas dengan tidak dijadikannya agama sebagai inspirasi dan nilai dalam setiap kegiatan ilmiah. Mungkin ini yang kuliah di kampus umum, atau kalau orang yang nggak pernah kuliah di kampus umum itu nggak berani ngomongin bilang kampus sekuler. Tapi biasanya yang bilang kampus sekuler itu yang kuliah di sana sendiri. Teman-teman saya kayak Mas Arief gitu. Saya kuliah di kampus sekuler di UGM. Jadi kan memang unsur agamanya tidak ada, maksudnya tidak menjadi basis dalam penelitian. Saya ada cerita ini, kemarin ada kumpul kepala madrasah, kepala madrasah aliyah Kalbar lah. Nah, ada perbincangan tentang LGBT di kepala madrasah di Kalimantan Barat lah. Jadi sekarang kan LGBT sudah tidak dikatakan sebagai kelainan, melainkan sebagai hormon. Nah, ada yang bilang, kepala madrasah negeri bilang, ya meskipun itu ilmu pengetahuan, tapi kita sebagai orang yang beragama mengatakan itu tidak benar. Jadi benar menurut ilmu pengetahuan, tapi menurut agama tidak benar. Jadi ada kebingungan kan, jadi seorang guru, kepala madrasah, bingung dia. Agama itu di mana posisinya dalam sebuah ilmu pengetahuan, bagaimana relasi antara agama dan pengetahuan. Dia tidak paham ilmu pengetahuan itu apa, ilmu itu apa, agama itu apa. Jadi penting yang disampaikan oleh Mas Fardan tadi ya, untuk mendudukkan epistemologi Islam yang benar. Selanjutnya, Prof. Alatas ini adalah seorang prominent thinker di abad modern ini. Hadir Rahman sendiri, seorang tokoh yang terkemuka, mengatakan bahwasanya beliau sebagai pemikir jenius yang dimiliki dunia Islam. Kalau dalam tasawuf itu kan ada istilahnya la ya'riful wali illal wali. Wali itu tidak diketahui kecuali oleh wali lain.
Mungkin orang mengaku siapa itu Profalatas. Nah, kalau kita yang ngomong nggak percaya, karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau yang mengaku, termasuk juga prominent thinker, berarti prominent thinker seorang Fadlur Rahman ini mengakui, meskipun banyak pandangannya dengan Profalatas. Kemudian beliau juga tidak hanya menganalisa tantangan eksternal umat Islam, pandangan alam barat, tapi juga analisa yang tajam tentang problem internal umat Islam. Menyimpulkan bahwa problem utama umat Islam adalah loss of adab, hilangnya adab. Tentu adab di sini bukan hanya adab tingkah laku, tapi adab berpikir, adab bagaimana kita beradab terhadap ilmu pengetahuan, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, kemudian dalam penelitian saya itu meneliti, salah satu objek penelitiannya adalah bagaimana kurikulum Islamisasi di Unida Gontor. Kenapa saya mengambil Unida Gontor? Karena menurut saya di antara kampus-kampus di Indonesia ini yang secara gamblang eksplisit mencantumkan Islamisasi sebagai visi misinya itu adalah Unida Gontor. Jadi kalau kita lihat di Unida itu visinya itu menjadi universitas bersistem pesantren yang bermutu dan berarti sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer dan sebagai pusat kajian bahasa Al-Quran untuk kesejahteraan umat manusia. Kalau di kampus lain itu kan mungkin hanya parsial ya, kayak di Unisula, di Dalwa mungkin kampus saya sekarang, atau di UIK Bogor kampus S2 saya. Itu masih kalau secara kampus kayaknya belum ya, mungkin jurusannya atau di paskanya atau di mana. Makanya menarik. Kadang-kadang kita bingung, ini gagasan Islamisasi ini sudah sangat ideal, tapi ketika kita terjun di dunia praksis, di dunia pendidikan, kadang-kadang bingung ya. Kemarin Prof. Hamid ketika presentasi di mana ITB atau IPB kata beliau, saya ditanya sama dosen-dosen di sana, ini kita bagaimana cara implementasinya gitu kan, cara mengimplementasi gagasan Islamisasi ini, sedangkan kita sudah berjalan dengan kurikulum yang ada. Saya sekarang mengajar di Kalimantan pun berusaha untuk mengimplementasikan meskipun di level menengah ya. Salah satunya adalah klasifikasi fardhu ain fardhu kifayah itu. Oke, baik. Rumusan masalahnya ini bagaimana konsep Islamisasi atas, kemudian bagaimana kurikulum di Unida Gontor, kemudian bagaimana kurikulum Islamisasi di perguruan tinggi. Jadi dalam undang-undang sebenarnya setiap perguruan tinggi itu dibolehkan untuk membuat kurikulum sendiri. Ini sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Di sini bisa dilihat bahwa masing-masing pendidikan tinggi saat ini mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan framework pendidikan tinggi. Jadi apa yang dibuat oleh Unida sendiri itu tidak salah. Banyak penyesuaian yang dilakukan tidak sama lah dengan kalau di ketentuan di Kemenristek itu kan visi misi harus jelas tahun berapa, tahun 2030 harus sudah menjadi world class university. Jadi ada tujuan yang jelas. Dulu ketika saya pernah dengar juga di Prof. Hamid, Unida itu ada dua visi yang formalitas, tapi visi yang secara visi aslinya yang tadi.
Jadi untuk sebagai Center of Excellence untuk Islamisasi Jabatan Kontemporer. Nah, mengenai ketidaknetralan ilmu ini sudah dijelaskan sama Sadran tadi ya. Jadi bagaimana Barat itu ilmu yang dikembangkan atau pengetahuan dalam peradaban Barat tidak netral. Dia syarat akan pandangan alam yang sekular, tidak ramah terhadap agama. Ya. Kemudian, saya ingin menyinggung sedikit perkembangan relasi agama dan ilmu pengetahuan kontemporer saat ini. Ini saya kutip dari bukunya Dr. Budi Hadrianto ya. Jadi kata beliau, kalau kita lihat relasi antar agama dan pengetahuan ini, ada 4 tipologi. Yang pertama justifikasi, yang kita kenal dengan ayatisasi lah saat ini. Kalau di madrasah pun sekarang di Kemenak, ketika saya tanya di Kemenak itu gimana model relasi antara agama dan pengetahuan yang dibangun Kementerian Agama saat ini, ya itu jadi dengan adanya KSM, ada lomba KSM, kompetisi sains madrasah, pertanyaan-pertanyaannya tidak hanya tentang pengetahuan katanya, tapi juga ada ayat-ayatnya. Bahan-bahan ajarnya pun kalau kemarin rapat kepala madrasah bilang gini, instrukturnya. Jadi setiap mengajar harus disebutkan ayatnya apa, atau di penutupan mengajar menyebut ayat tentang alam, tentang tafakkur, justifikasi. Kalau instrumentalistik itu menganggap Barat itu maju, kemudian kita sebagai umat Islam ya harus belajar terhadap Barat, terhadap kemajuan Barat. Kata-kata umat Islam saat ini, baik pemerintah, pemangku kebijakan, itu ya tidak melihat Barat sebagai sebuah peradaban yang memiliki profil tertentu, tapi ambil saja semuanya. Kan dulu kalangan modernis yang seperti itu, atau juga orang negara-negara Timur Tengah, ya kan sekarang apalagi di MBS yang putra mahkotanya Saudi Arabia, semua yang ada di Barat diambil, culture-nya, budayanya, dan untuk menggait, untuk mengangkat ekonomi negaranya. Jadi semua apa yang ada di Barat dikembangkan tanpa ada kritik. Kemudian juga ada integrasi di kampus negeri di UIN, khususnya yang dikembangkan adalah integrasi. Meskipun polanya bermacam-macam. Kalau di UIN Malang ada integrasi pon ilmu, di UIN Jogja ada integrasi interkoneksi, yang dikembangkan Prof. Mulyadi juga integrasi ilmu ya. Saya melihat integrasi yang dikembangkan Prof. Mulyadi itu lebih mirip ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Alatas. Berbeda dengan integrasi interkoneksi yang mirip-mirip instrumentalistik ya. Jadi dicocok-cocokkan, digabungkan, integrasikan antara kan di UIN itu jurusannya kan fakultas dakwah dan kalau pendidikan dan keguruan, teknologi dan apa. Jadi disandingkan antara ilmu agamanya dengan ilmu umumnya. Itu kalau di UIN ya. Kalau di UNIDA sepertinya tidak mau seperti itu. Kalau syariah sendiri, kalau dakwah sendiri, kalau sains sendiri, semuanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang termasuk bagian dari Islam. Nah, ini untuk biografi Prof. Alatas, lahir di Bogor, kemudian sekolah SD-nya di Malaysia, juga pernah juga kembali ke Indonesia untuk mondok ya atau bukan mondok mungkin sekolah madrasah di waktu itu sekolah. Setelahnya kembali ke Malaysia lagi, sekolah di English College Johor dan mengambil akademi militer Inggris, S1 di Malaya, S2 di Michigan University Kanada, S3 di London, di SOAS kalau tidak salah.
kemudian menjadi kepala jurusan di Universitas Malaya Kuala Lumpur. Pada tahun 70 menjadi dekan Fakultas Sastra, kemudian diangkat menjadi profesor, dan sejak tahun 91 hingga tahun 2002 menjadi direktur atau rektor di ISTAK. Nah, untuk Gontor sendiri, jadi Gontor ini adalah pesantren yang berbasis wakaf. Nah, di antara poin si wakif, poin yang memberi wakaf yaitu Trimurti, itu poin yang keempat adalah pihak penerima amanat berkewajiban memelihara dan menyempurnakan Pondok Modern Gontor agar menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. Jadi memang waktu itu belum ada, mungkin ada, sudah ada kayaknya sejak zamannya Imam Zarkasi juga sudah ada kampus ya, IPD kalau nggak salah, Institut Pendidikan Darussalam. Namun belum semegah sekarang. Jadi emang amanat dari wakif untuk Gontor adalah supaya dikembangkan. Jadi tidak berhenti dengan besarnya KMI-nya atau level menengahnya, tapi kampusnya juga harus bermutu dan berarti. Nah, jadi kalau di sekarang ini Unida jurusannya mungkin sudah banyak ya, sejak peralihan dari ISIP ke Unida. Di Surinnya ada 3 jurusan, ada Muqarranatul Adiyan, ada Akidah, Filsafat, Quran Tafsir, Tarbiyahnya ada PAI, PBA, Bahasa Inggris, dan seterusnya. Di teknologi juga sama, ada agroteknologi. Mungkin yang menarik yang bersinggungan secara langsung itu di jurusan pasca sarjana di Akidah Filsafatnya, kemudian ekonomi syariah, ada juga PBA, dan sekarang sudah membuka jurusan S3 Akidah dan Filsafat di Unida. Baik. Nah, saya menyinggung sedikit tentang Islamisasi. Apa itu Islamisasi? Jadi Islamisasi itu adalah pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan daripada tradisi-tradisi yang berunsurkan kuasa ajaib magis, metodologi animisme, tradisi kebangsaan kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Jadi yang pertama, akal pikiran kita itu harus bebas dari tradisi-tradisi yang mitologi ya, yang animisme dinamisme gitu, memandang alam itu ada apa namanya, sehingga kita sembah sebagaimana nenek moyang dulu sebelum Islam datang kan banyak orang-orang yang menganut paham animisme dinamisme. Tapi tidak hanya di situ, kita juga daripada kongkongan sekolah terhadap akal dan bahasanya. Nah, jadi juga jangan sampai kemudian menafikan semua hal yang kita kemudian malah jatuh ke sekuler, tidak juga ya. Jadi tengah-tengah ya. Memang ada basis metafisisnya pada alam. Apa basis metafisisnya? Ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sains Islam ini juga turunan dari Islamisasi dan pengetahuan kontemporer. Kata Prof. Adistia, sains Islam ini bisa dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji perumusan ulang gagasan pengislaman ilmu. Jadi salah satu kajian mungkin yang dibahas oleh Mas Fardan tadi ya, salah satu kajian tentang pengembangan sains Islam. Nah, landasan ontologis Islamisasinya adalah hubungan antara manusia dan alam semesta, kedudukannya dalam urutan wujud dan gambaran perumpamannya sebagai suatu mikrokosmos yang mencerminkan suatu makrokosmos. Jadi Islamisasi itu dalam level ontologisnya melihat bahwa segala hal alam ini sebenarnya memiliki urutannya. Termasuk juga manusia sebagai
mikrokosmos itu memiliki level-levelnya. Ada akal, ada tubuh, ada jiwa. Alam juga sama, ada alam malakut, ada alam jabarut dan sebagainya. Jadi ada level-levelnya. Selain alam sendiri ada al-alim yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari alam itu. Sedangkan pada landasan epistemologisnya adalah dalam Islam saluran ilmu pengetahuan ini tidak hanya panca indera dan akal semata, tapi juga ada yang disebut dengan khabar shadiq, ya, otoritas yang diyakini, otoritas yang benar, yaitu wahyu, Al-Quran, hadis. Selain itu juga ada intuisi atau hadas dalam bahasa Arabnya itu. Selain itu, klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam juga selain yang disampaikan oleh Mas Fadlan tadi, ada pengenalan dan pengetahuan. Ada juga klasifikasi ilmu dalam Islam itu banyak macamnya. Ada fardhu ain, fardhu kifayah, kata Imam Ghazali, ada syariah, non syariah. Ada kalau Ibnu Khaldun itu apa ya? Kauniyah sama diniyah, kalau tidak salah ya. Tapi pada intinya tidak ada yang menafikan ilmu agama sebagai bukan sebagai ilmu, semuanya menganggap bagian integral dari ilmu pengetahuan. Sedangkan landasan aksiologisnya adalah Islamisasi ini orientasi pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan yang berbasis pada pandangan alam Islam itu harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kalau di dalam dunia, ya mungkin kita bisa beribadah dengan baik. Kalau di akhirat mungkin kita sampai kepada ru'yatullah nanti, melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Pengembangan sains dan teknologi juga harus berlandaskan pada maqasidus syariah yang kita kenal, mungkin dengan hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul din, menjaga agama. Yang pertama hifdzul din, ya, dan lain sebagainya. Kemudian metodologi Islamisasi bagaimana? Tentu dalam mengislamisasikan sebuah teori, kita perlu kaji dulu konsep-konsep kuncinya. Kita kalau lihat pandangan alam Islam yang dielaborasi oleh Prof. Alatas, itu banyak menyinggung tentang kata-kata. Dalam Worldview Islam sendiri beliau tidak mau menggunakan istilah nadhariyatul Islam lil kaun, karena nadhariyah itu spekulatif. Beliau menggunakan ru'yatul Islam lil wujud, bukan lil kaun. Kaun itu terbatas pada alam yang empiris semata, sedangkan wujud itu fisik, metafisik, ya, termasuk juga transenden juga dianggap sebagai wujud. Itu kan konsepnya, katanya sekularisme. Dia tidak mau menggunakan istilah al-ilmaniyah, yang beliau tidak mau, karena ilmaniyah itu kan dari kata ilmu. Sedangkan sekular itu tidak banyak bertentangan dengan konsep ilmu dalam Islam. Dia lebih milih al-funal aniyah. Gitu. Jadi dalam mengislamkan sebuah ilmu, jadi harus dimulai dari konsep-konsep, dari semantik fieldnya lah, kalau kita mengkaji ilmu linguistik. Kemudian juga dalam tafsirnya dan takwilnya juga, dalam mentakwil alam itu kita pakai metodologi tafsir dan takwil, sebagaimana dalam Al-Quran kita ada istilah tafsir, takwil. Jadi yang ditafsir tidak hanya ayat-ayat Qur'aniyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Jadi tafsir itu bukan hanya tafsir kata yang ada di dalam Al-Quran, tapi alam semestanya juga perlu ada penafsirannya dan perlu ada penakwilannya. Nah, kalau kita melihat model strata yang disampaikan oleh Emil Lakatos, bahwa dalam pengetahuan itu
ada degree-nya, dan paling intinya adalah worldview, pandangan alam. Nah, jadi Islamisasi itu berperan dalam menekankan bahwa ilmu itu harus berlandaskan pada pandangan alam yang sesuai dengan jati diri kita. Kalau kita Muslim berarti worldview-nya harus Islam. Nah, ini cukup panjang lah, nanti bisa dibaca di yang sedang meneliti beliau ini, itu Mas Ustadz Yongki Stoyo itu ya. Bisa disimak di INSIS, YouTube INSIS, ada beliau Panangsi Insaf. Nah, kurikulumnya, jadi kurikulum setelah di Unida ini kan sebuah kampus pesantren dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum. Jadi terkadang ketika sudah pada level tataran praktis itu banyak penyesuaian. Ya, kayak di Bentala pun ada kurikulum sendiri, di Inpas mungkin ada kurikulum sendiri, di Pimpin ada kurikulum sendiri. Termasuk di dalam dunia formal di Unida ini bagaimana? Saya menekankan terlebih dahulu bahwa sebagus apapun kurikulum, kalau nggak ada gurunya juga percuma. Nah, di Unida Gontor dari sejak Prof. Hamid datang, bikin PKU, kemudian bikin pasca S2 Akidah Filsafat. Beliau juga sudah membangun jaringan INSIS. Jadi SDM-nya sudah ada, tinggal model kurikulumnya ini bagaimana. Nah, di Unida ini semester 1-nya ini semuanya wajib belajar worldview Islam. Konsep agamanya, konsep manusia, konsep alam, dan sebagainya. Kemudian worldview Islam di dalam Al-Quran. Ini semester 1. Untuk semester 2-nya, ini sudah masuk worldview tingkat 2, yaitu worldview dalam hukum Islam, worldview Islam dalam hadis, kemudian Islam dan sains, dan juga bahasa Arab. Kita kalau mau mengislamkan pengetahuan juga tidak bisa lepas dari literatur ulama kita, sedangkan literatur ulama kita itu rata-rata bahasa Arab. Jadi harus juga belajar bahasa Arab. Nah, untuk level semester 4-nya itu dinamakan dengan Islamic paradigm ya. Kalau tadi kan Islamic worldview-nya. Kalau paradigm itu kan berarti sudah masuk ke cabang-cabang ilmunya kan. Kalau di hubungan internasional dipelajari History of Islamic Political Thought, sejarah pemikiran politik Islam. Jadi lebih ke aspek historisnya. Kalau di jurusan komunikasi berarti belajar tentang History of Communication Science in Islam. Kalau di farmasi atau di kesehatannya belajar History of Medical Science in Islam. Jadi lebih ke belum masuk konseptualnya, tapi baru ke sejarahnya. Mungkin ke sejarah perkembangan pengetahuan dalam Islam dulu. Ini semester 4-nya. Ini menarik ya. Tapi harus ada gurunya nih. Dan kebetulan model di Unida itu dosen mahasiswa S2 yang setelah lulus nanti ditempatkan menjadi dosen disesuaikan dengan tesisnya. Teman saya itu kan ada yang S2 Akidah Filsafat meneliti tentang politik Islam, nanti jadi dosen di hubungan internasional yang berkaitan dengan politik. Jadi meskipun jurusannya Akidah Filsafat kan Akidah Filsafat luas ya, bisa masuk politik, ekonomi, budaya, seni, macam-macam. Tidak harus membahas tentang akidah, tentang Asy'ari, Maturidi, tidak perlu di sana. Nah, semester 5-nya baru belajar Islam epistemologi. Semua jurusan. Semester 6 baru kemudian lebih konseptual. Dalam hubungan internasional relation Islam, kalau di komunikasi bagi communication science in Islam, agroteknologi belajar agroteknologi di Islam, lebih konseptual. Yang seperti ini di jurusan umum ya. Kalau yang jurusan agama kayak syariah
syariah, kemudian tarbiyah, usuluddin itu memang sudah Islam, jadi nggak perlu diislamkan. Jadi kenapa Islamisasi itu namanya Islamisasi, Islamization of present day knowledge, Islamisasi dalam pengetahuan kontemporer. Kenapa bukan Islamisasi ilmu? Karena hakikatnya tidak semua ilmu diislamkan. Hanya ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh Barat yang diislamkan. Karena Barat sendiri adalah peradaban yang sekular. Secara historis mereka menafikan adanya agama dalam pengetahuan. Nah, jadi Islamisasi ini kan tidak hanya membahas ilmu pengetahuan, ya, maksudnya tidak hanya membahas teori-teori, tidak konsep, tapi mengislamkan manusia juga penting. Bagaimana kita sendiri terislamkan, pikiran kita terislamkan, akhlak kita terislamkan. Jangan kita sering ngomong Islamisasi malah kita sering maksiat. Itu belum Islami berarti. Ini kadang saya mikir kita sering ngobrol Islamisasi, jangan-jangan kita belum Islam, belum terislamkan karena sering maksiat. Nah, jadi Islamisasi proses untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Makanya di Unida ini tidak hanya kurikulum akademiknya, tapi non-akademiknya juga untuk bisa sesuai yang Islami. Makanya banyak kegiatan-kegiatan seperti diskusi, kultum dosen juga digalakkan, hafalan Quran, pembacaan hadis, ada diskusi tentang worldview secara mingguan, berjamaah. Itu karena pesantren, jadi membangun kurikulum seperti ini dimungkinkan. Kalau yang kampus-kampus umum mungkin sulit ya, sekali nanti beberapa mahasiswa seperti di Malang yang mahasiswa baru diasramakan. Jadi mungkin bisa membangun budaya yang seperti ada di Gontor ini. Nah, untuk yang pasca ini lebih mirip-mirip dengan Istak ya. Tetapi mesti lebih keren Istak karena guru-gurunya juga keren. Jadi di Unida ini paskanya ini sama, ada dibagi, ada kurikulum pada level worldview-nya, ada pada Islamic paradigm-nya, ada pada teorinya. Nah, kalau yang pada level Islamic worldview-nya itu ada hadis, ada ilmu kalam, ada contemporary Islamic thought, ada Islamic worldview as a paradigm, logic, sufism. Nah, nanti di Mr. Science of Contemporary Knowledge, Islamization of Social Sciences, ada Islamization of Science and Technology. Pengetahuan sosial ada di ilmu alamnya. Yang kata Prof. Atas, yang paling banyak, Ustaz Hamid bilang, yang paling penting, yang paling urgent sekali ini, paling banyak racun atau virus sekulernya itu di ilmu sosial. Ilmu alam kan tidak jauh-jauh dari menafikan Tuhan itu. Dan naturalisme termasuk itu. Tapi kalau di sosial ini macam-macam identitas manusia. Jadi di psikologi ada salahnya. Di psikologi kita mengenal teori Simon Freud mengatakan manusia adalah makhluk yang memang ada libido seksualnya, itu makhluk yang berlibido seksual. Jadi kita hidup ya hanya untuk melampiaskan seksual kita. Dan salah satu contohnya. Nah, di teorinya ada Islam and Philosophy of Politics, ada Islam and Philosophy of Economic, ada Islam and Philosophy of Education. Saya kira ini disesuaikan dengan gurunya ya. Kalau dosennya yang ada yang pakar di politik, masukin mata kuliah Islam and Philosophy of Politics. Nanti mungkin kalau ada dosen lagi datang yang mumpuni, mungkin ada Islam and Philosophy of History, ada Islam and Philosophy of Science, macam-macam.
Gitu. Jadi 4 ini disesuaikan dengan keberadaan dosennya. Nanti di semester 3-nya baru writing paper on Islamization dan doktoralnya ini. Doktoralnya juga dibagi, ada mata kuliah untuk Islamic worldview-nya, ada untuk Islamic paradigm-nya, dan untuk Islamic teorinya. Nah, kalau untuk doktoralnya ada Islamic metafisik, ini Ustaz yang mengajar. Ada contemporary kalam, ini pertama kalau tidak salah. Ini mungkin yang kuliah di Bantar yang Nida lebih paham. Nah, ada juga theory of Islamization of contemporary knowledge, ada practice on Islamization of contemporary knowledge. Kalau di S2-nya itu nulis paper tentang Islamisasi, kemudian dipresentasikan di depan mahasiswa S1. Nah, ini abstraksi yang saya usahakan. Itu tujuan umum kalau kita buat visi misi dalam sebuah lembaga pendidikan. Secara sederhana mungkin tujuannya visi seperti ini ya. Khususnya dalam pendidikan tinggi, mengkonseptualisasikan, menjelaskan dan mendefinisikan konsep-konsep penting yang relevan dalam Islam, budaya, pendidikan, ilmuwan, dan epistemologi yang dihadapi muslim pada zaman sekarang ini. Nah, jadi diramu dulu apa saja yang relevan. Setelah itu memberikan jawaban Islam terhadap tantangan intelektual dan kultural dari dunia modern dan berbagai kelompok aliran pemikiran. Lebih ke pemikiran kontemporernya. Bagaimana kita menjawab Islam, menjawab tantangan pemikiran kontemporer. Bagaimana bisa relevan. Jadi Islam tidak hanya agama, tapi juga pemikiran dan pengetahuan. Nah, ini untuk S1-nya lebih ke pengenalannya, ya, pengenalan Islamisasi melalui konsep-konsep kunci dalam worldview Islam, dikenal dari epistemologi bagaimana, kemudian teori dan konsepnya bagaimana. Kalau di S2, penguasaannya, jadi penguasaan teori worldview Islam, teori Islamisasi, dan integrasi konsep teori. Jadi masih pada level integrasi. Jadi dibandingkan contoh, kalau meneliti tesis, konsep kebahagiaan antara Barat dan Islam. Jadi kalau sudah S3, dia sudah bisa memproduksi teori yang sudah Islami. Jadi Islamisasi itu dipraktekkan dalam sebuah teori yang baru sebagai bantahan terhadap teori yang sudah established di Barat. Tapi ini standar minimal ya. Jadi menurut saya bisa saja S1 bisa produksi, tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya keren, ya bisa saja. Tapi ini standar minimal ya. Bagi mahasiswa. Kalau S1 tidak muluk-muluk harus bisa mengislamkan sebuah teori, tidak. Tahu saja worldview Islam sudah sangat luar biasa. Sudah tahu konsep Tuhan, konsep alam, konsep manusia, dan sebagainya. Nah, mata kuliah Islamisasinya harus berlandaskan pada fardu ain atau kifayah. Kalau di Unida kan fardu ain itu worldview Islam, ada yang tadi kan dibagi 3 kan, ada Islamic worldview-nya, ada Islamic paradigm-nya, dan ada Islamic teorinya. Itu fardu ainnya. Kalau fardu kifayah yang dipelajari di jurusannya. Kalau hubungan internasional mungkin ya tentang isu-isu internasional. Kalau di komunikasi mungkin tentang teori-teori komunikasi. Meskipun yang pelajari teori-teori Barat, tapi itu penting untuk melacak mana teori yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Kemudian, nah metode pembelajarannya harus bersifat tauhidik holistik ya. Jadi maksudnya semua metode tidak hanya metode empiris atau metode rasional yang digunakan. Jadi disesuaikanlah dengan tema yang sedang diajarkan. Kalau yang bersinggungan dengan agama ya bisa dibahas tentang pandangan alam Islam bagaimana. Kan epistemologi Islam ada 4 ya, tidak hanya panca indera dan akal semata, tapi juga wahyu dan intuisi.
Kemudian, nah untuk evaluasinya bagaimana? Ini kan kurikulum, kalau kita bahas kurikulum kan ada 4 ya. Ada tujuan, ada metode, ada mata kuliahnya apa, terakhir ada evaluasi. Kan kalau tadi di undang-undang dikatakan boleh mengembangkan kurikulum, tapi harus sesuai dengan KKNI, dengan kompetensi dasar lah yang diatur oleh undang-undang. Nah ini, jadi untuk sarjananya satunya pengenalan relasi Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer, kemudian untuk S2-nya integrasi. Nah ini integrasi antara Islam dan belum Islamisasi, masih integrasi. Nah, islamisasinya baru level doktoralnya. Makanya di Unida ini, disertasi di Unida memang didorong untuk bisa melahirkan teori baru yang mengkritik terhadap teori lama yang ada di Barat. Ya, saya kira itu. Kalian maaf apabila sudah terlalu panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nggak putus-putus ya? Tadi kayaknya kayak gantian. Ya, alhamdulillah dua pemateri udah selesai menyampaikan. Mungkin ya untuk pertanyaan langsung dipersilahkan. Jika ada yang mau bertanya. Saya langsung melalui dengan resen terlebih dahulu atau melalui kolom chat. Oh iya, kepada Mas Rezal dipersilahkan. Ya, silakan Mas Rezal. Oke, baik. Bismillah. Suara saya apakah terdengar, Ustaz? Ya, terdengar jelas. Oke. Saya memiliki perkenalkan ya. Saya Rezal Prihatin. Kebetulan ini judulnya cukup sesuai dengan diri saya. Saya kuliah sains di fisika dan di kampus Islam ya di UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Nah, kemudian ini saya ada dua pertanyaan mungkin ya. Untuk kayaknya sih untuk yang pertama, karena saya tadi banyak menangkap hal mengenai sains Islam tadi di sesi yang pertama bersama Ustaz. Dan ini jadi tadi kan ada pengelompokan antara ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan, di mana tadi yang ilmu pengetahuan itu menjadi cirinya Barat dan itu nanti berhenti di dugaan seperti itu. Nah, tadi diberikan contoh ya tentang ketika kita menduga tetangga kita yang ini itu dan sebagainya. Nah, kemudian tadi pengenalan, tadi ilmu pengetahuan. Nah, yang ilmu pengenalan ini ada poin yang dituliskan senantiasa tidak lengkap dan nanti yang nanti akan dilengkapi yang tadi tidak lengkap dan yang ilmu pengenalan ini akan dilengkapi dengan keimanan. Bisa dijelaskan mungkin atau mungkin diberikan contoh berkaitan tentang nanti dilengkapi dengan keimanan itu seperti apa. Kemudian yang kedua sedikit pembahasan nih, ada pembahasan tadi mengenai kausalitas ya, nggak tahu ini qadarullahnya kemarin pas banget
Jadi kemarin habis diskusi sama temen dikasih tahu bahwa Prof. Hamid Zarkashi pernah menulis dan pernah ngisi ketika itu beda buku tentang kausalitas itu, dan tadi pagi baru saya selesaikan video yang ada di YouTube-nya Insis 2,5 jam itu. Nah itu kayaknya menarik sekali ketika kalau yang saya tangkap beliau itu kan membahas tentang bukunya Al-Ghazali seperti itu ya. Itu kalau saya menangkap sederhananya itu berusaha memasukkan kalimat yang sering kita pakai biiznillah dalam setiap teori sainsnya, setiap hukum-hukum alam seperti itu mungkin. Ketika itu beliau mencontohkan ketika itu ya ada orang yang buta dan sebagainya ada di video itu. Nah kemudian saya ingin bertanya batasan antara kausalitas Tuhan itu kayak gimana. Jadi saya takutnya itu dengan kita memahami ini akan membuat gini. Jadi kan dikatakan oleh orang-orang barat itu kalau Imam Al-Ghazali ini berusaha melegitimasi mukjizat dan sebagainya. Nah ini saya yang ingin saya tanyakan, kausalitas Tuhan, maksudnya intervensi Tuhan dalam hal-hal yang di luar hukum alam itu kapan terjadinya gitu. Jadi apakah randomly terjadi atau seperti apa gitu. Nah itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Fardan. Ya, silakan langsung Ustaz Dei. Ya, oke. Nanti Razal kalau kurang bisa main ke Bentala ya. Tetangga sendiri sebenarnya. Siap, insya Allah. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi terkait pengenalan dan pengetahuan gitu ya. Tadi mungkin saya perlu mengoreksi sejenak ya. Khawatirnya salah tangkap gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan khas Barat gitu ya. Jadi kalau dalam kasus Barat yang ada itu hanya ilmu pengetahuan. Mereka tidak punya konsep namanya ilmu pengenalan. Sedangkan di dalam Islam, ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan ini kedua-duanya sama-sama ada, gitu ya, dan sama-sama penting juga, gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu harus senantiasa dilengkapi oleh ilmu pengenalan. Nah, kemudian kalau terkait tadi masalah dilengkapi dengan keimanan, mungkin teman-teman di sini lebih familiar ketika saya menyebutkan ilmu pengenalan ini sebagai ilmu ma'rifat. Ya. Bahasa Arabnya pengenalan itu kan ma'rifat itu. Ma'rifat. Nah, maka bagi kita orang Islam gitu ya, mengenal alam semesta ini atau katakanlah mengenal yang paling penting tentu saja ma'rifatullah gitu ya. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Dan semakin dekat ke atas semakin sufi gitu kan lah. Ini saya belum bisa menyampaikan secara rinci karena saya belum jadi sufi. Semakin katakanlah tingkatannya semakin tinggi gitu ya, tingkatan ma'rifatnya semakin tinggi, maka akan lebih banyak hal yang tersingkap gitu tentang hakikat alam semesta ini, terkait hakikat segala sesuatu yang ada itu. Nah, tapi apakah lantas kemudian dengan tingkatan ini yang tingkatan bawah itu nggak kenal, ya nggak juga gitu. Tingkatan bawah katakanlah bagi orang-orang awam gitu ya, mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui apa yang kemudian wahyu disampaikan melalui Rasul itu sudah cukup. Dan itu sudah lengkap. Artinya ya sudah kan, kita sudah mengetahui bahwa ada bahwa Allah itu adalah zat yang paling wujud dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kausalitas. Benar tadi, menarik memang pilihan ini Ustaz Hamid ya, terkait bismillah. Jadi kalau pertanyaannya adalah ini kan mungkin saya posisikan gini dulu ya. Kenapa kausalitas ini menjadi penting diperbincangkan? Karena satu sisi ketika kita menisbatkan kausalitas kepada alam seutuhnya, kita jadinya mempertanyakan, sebagaimana para saintis Barat mempertanyakan Tuhan ini ada di mana, karena nggak penting gitu kita bicara tentang Tuhan. Sebaliknya, ketika kita kemudian meniadakan kausalitas alam dan kemudian kita secara seutuhnya, kemudian katakanlah jadi kausalitas mungkin bisa dikatakan ya nggak ada namanya kausalitas alam sama sekali gitu ya. Itu
ada kekhawatiran bahwa posisi itu nanti menghasilkan sikap-sikap yang bisa dikatakan fatalis gitu. Fatalis itu artinya ya kayak COVID kemarin lah, itu kan sudah cukup menggambarkan gitu ya. Santai aja ya, kan yang memberikan penyakit kan Allah gitu. Jadi kita nggak perlu pakai masker dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Nah itu sikap-sikap kayak gitu juga salah gitu. Maka Ustadz Hamid berusaha menengahkan dan kembali menekankan sebenarnya bahwa Al-Ghazali itu tidak ada di posisi yang benar-benar mengingkari kausalitas gitu ya secara utuh. Tapi yang kita ingkari adalah kausalitas yang sifatnya deterministik. Deterministik itu pasti terjadi. Ya contoh lah tadi kan ada Rubik jatuh ke bawah, jatuhnya mesti ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Kausalitasnya kan itu. Sebabnya karena ada gaya gravitasi dan itu deterministik. Nah, itu yang kemudian kita tolak. Maka kalau bagi kita, tadi penekanan saya adalah bagi kita ya alam itu alam tabi'i, alam yang ada tabiatnya, ada kebiasaannya. Allah ini kemudian mengatur segala sesuatu itu ada kebiasaannya. Makanya kemudian kita biasa sebut sunatullah kan. Nah, terkait ada di mana kemudian, ini pembahasan kalam sebenarnya dan saya mohon maaf mungkin kalau belum bisa lancar menggambarkan, tapi apa yang saya pahami adalah kalau nanti di pembahasan kalam kita masuk, kita akan bertemu dengan konsep yang mana segala sesuatu ini tidak wujud dalam 2 kurun waktu. Artinya segala sesuatu yang di alam semesta ini senantiasa musnah dan kemudian diciptakan ulang ya. Konsep penciptaan ulang berulang-ulang itu ya. Bahwa Allah itu senantiasa menciptakan. Jadi ini mungkin kurang akurat bisa jadi ya, kurang presisi gitu bisa jadi, tapi kurang lebih bahwa Allah Ta'ala itu selalu berkehendak atau selalu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu tidak pernah berhenti untuk, kalau ditanya intervensi ke kausalitasnya kapan gitu. Ya senantiasa gitu. Senantiasa, semuanya senantiasa kemudian atas kehendak Allah gitu. Tapi kembali lagi bahwa tadi memang ada sisi-sisi yang menjadi kebiasaan dan itu sebagai suatu pengetahuan ya kita absah gitu. Maka di sini fisika bisa kita terima sebagai ilmu tabiat, ilmu kebiasaan. Itulah rasanya. Well, mungkin itu. Oh ya, ini saya lihat tadi di partisipan ada teman-teman saya yang biasanya diskusi sains juga bisa nambahkan gitu. Nggak usah malu-malu ya. Ya itu mungkin dari saya. Baik, ya mungkin satu penanya lagi kalau ada. Dipersilakan. Ya, mungkin karena juga udah lewat sekitar 15 menit juga, bila tidak ada pertanyaan lanjutan, insya Allah juga silakan mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan di grup mungkin. Ya mungkin sebelum kajian ini ditutup, mungkin ada pesan terakhir dari Ustadz Khalid selaku founder dari At-Tanwir. Ya, mungkin ini menyinggung sebagai penutup. Ini ada pertanyaannya. Apakah ketiga lapis Lakatos tersebut worldview paradigm konsep teori metodologi memang diterima sebagai peta lurus atau ada catatan? Ya, bagian mana konsensnya? Ya, jadi memang di
Unida ini kan berkaitan dengan di Unida ya. Jadi saya pernah mahasiswa pasca di Unida yang memang meneliti tentang Imre Lakatos. Jadi sebenarnya konsep Islamisasi yang digagas oleh Unida itu bagaimana? Apa murni dari Prof. Alatas atau dari mana-mana, bersifat eklektik, dari Al-Farabi diterima. Kayak tadi integrasi kan, kita nggak mengenal integrasi kan. Integrasi itu istilah yang dipakai oleh Pak Amin, oleh Prof. Mulyadi dan sebagainya. Jadi awalnya katanya Prof. Hamid itu pertama agak nolak gitu. Ketika ada gagasan ke Imre Lakatos, siapa ini? Tapi lama-kelamaan Prof. Hamid jadi menerima. Jadi kayak apa yang baik ya terima aja. Selama itu sesuai lah dengan pandangan alam Islam. Oleh karenanya salah satu turunan dari Islamisasi itu kemudian dibagi. Kan kalau Imre Lakatos lebih praktis. Dia memberikan langkah-langkah praktis bagaimana meneliti di bidang ilmu pengetahuan alam. Jadi kemudian dirumuskan dalam bentuk kurikulum menjadi on Islam worldview-nya, kemudian on Islam paradigm. Teorinya itu mungkin jadi seperti itu. Penutup dari mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua panitia. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.